warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. How are you today, smart student? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, sebelum pembelajaran kali ini, Ibu akan ingatkan dulu tentang protokol kesehatan yang harus selalu kita patuhi, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum pembelajaran, kalian harus berdoa dulu dan mengisi daftar hadir. Nah, tema pembelajaran kita adalah tentang konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan tentang bentuk orbital, diagram orbital, dan bilangan kuantum. Yang kedua, menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Untuk memahami konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum, yang perlu diketahui adalah tentang konsep orbital dan bilangan kuantum. Nah, orbital sendiri adalah ruang dalam atom tempat elektron dapat ditemukan. Nah, bentuk orbital ya. Nah, pada subkulit S berbentuk bola dan pada subkulit P dan D berbentuk balon terpilin ya, seperti balon terpilin. Kemudian subkulit S memiliki satu orbital. Nah, satu orbital maksimum berisi 2 elektron. Nah, kemudian subkulit P 3 orbital, maksimum 6 elektron. Subkulit D ya 5 orbital. Subkulit F 7 orbital. Nah, setiap orbital itu maksimum 2 elektron. Nah, jadi orbital-orbital ini bisa juga digambarkan ya seperti kamar-kamar. Nah, sekarang bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini terdiri dari 4, yaitu 1 bilangan kuantum utama, ya simbolnya N huruf kecil ya, menunjukkan posisi elektron pada kulit. Nah, pada teori Niels Bohr kita sudah pelajari ini ya, bahwa jika N-nya 1 atau bilangan kuantumnya 1 berarti kulit K. Nah, kemudian kulit kedua ya, atau N sama dengan 2 itu kulit L, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L ya. Ini menunjukkan subkulit atau subtingkat energi dan bentuk orbital. Nah, jika subkulit S, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0 ya. Subkulit P, bilangan kuantum azimutnya 1. D, bilangan kuantum azimutnya atau L-nya 2, dan F, bilangan kuantum azimutnya 3. Poin yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik ya, simbolkan dengan M. Nah, ini menunjukkan orbital khusus yang ditempati oleh suatu elektron. Nah, setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron. Subkulit S ya, L-nya 1, jumlah orbitalnya 1. Nah, jenis orbitalnya adalah 0. Nah, ini dalam tabel bisa diperhatikan ya, subkulit S, P, D, F. Nah, insyaallah nanti ini akan lebih jelas dalam uraian contoh soal. Nah, kemudian bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin ya, simbolnya adalah S. Nah, ini menunjukkan arah rotasi yang berbeda pada 2 elektron yang berada pada suatu orbital. Nah, kalau dia arah rotasinya searah jarum jam atau anak panahnya menghadap ke atas
ya, berarti dia S-nya ya plus 1/2 ya, tanda plus. Dan jika arah rotasinya berlawanan arah dengan arah jarum jam atau anak panahnya menghadap ke bawah, S-nya tandanya adalah minus ya, minus 1/2. Nah, selanjutnya adalah aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, di sini ada 3 aturan utama. Yang pertama adalah asas larangan Pauli yang menyatakan bahwa tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Yang kedua adalah aturan Aufbau atau biasa disebut dengan asas Aufbau. Menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Nah, setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya 1 tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Nah, tingkat energi orbital dari yang terendah ini ya digambarkan dalam suatu skema secara berurutan. Ya, dimulai dari 1s, 2s, dan ingat dalam teori Niels Bohr waktu itu kita sudah mempelajari bahwa S itu maksimal 2 elektron, ya. P maksimal 6 elektron. Nah, oke, aturan yang ketiga adalah aturan Hahn, ya. Bunyinya adalah elektron-elektron yang berada di suatu atom menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Nah, setelah itu elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan ya. Jadi orbital-orbital nanti itu akan terisi satu-satu dulu. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut. Unsur Cl atau klor dengan nomor atom 17 dan unsur krom atau Cr dengan nomor atom 24. Pertanyaannya, tuliskan atau tentukan A. Konfigurasi elektronnya, B. Periode dan golongannya, C. Keempat bilangan kuantumnya. Sekarang kita tentukan konfigurasi elektron dari Cl. Ya, jadi Cl ya dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2 dan 3p, 5. Nah, jadi ini 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5. Jadi cukup 17 ya. Jadi sesuai dengan nomor atom 17. Nah, sekarang periodenya. Periode ini adalah terletak pada periode 3. 3. Kemudian golongan adalah ya 2 tambah 5 ya 7 ya, berarti golongan 7A ya. Kenapa A? Karena berakhir pada subkulit S dan P, itu golongan utama. Nah, sekarang bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum yang pertama adalah N atau bilangan kuantum utama. Itu sama dengan kulit ya, kulit terakhir atau kulit yang ketiga ini. Nah, N-nya adalah 3. Kemudian bilangan kuantum asimut atau L. Nah, berakhir pada subkulit P, berarti L-nya 1. Kemudian M
Nah, M ini atau bilangan kuantum magnetik ini berakhir pada subkulit P, berarti orbitalnya ada 3. Kotak-kotak ya. Kotak-kotak itu suborbital. Orbital ini atau biasa saya sebut sebagai kamar-kamar. Nah, elektronnya ada berapa? Ada 5. Kita isi elektron sesuai aturan Han ya, diisi satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini elektron terakhir ya. Letaknya di kamar yang kedua. Nah, ini min 1, 0, plus 1. Nah, karena nilai M itu adalah min L sampai plus L. Nah, berarti sekarang M-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena elektron terakhir yang kita masukkan tadi terletak pada orbital kedua ini atau pas di orbital 0. Nah, sekarang S-nya sama dengan, karena arah anak panahnya menghadap ke bawah atau berlawanan arah jarum jam, berarti spinnya adalah min 1/2. Oke, ini untuk unsur klor atau Cl dengan nomor atom 17. Sekarang kita menentukan untuk Cr ya. Cr ya, dengan nomor atom 24. Ya, konfigurasi elektronnya adalah 1s, 2s, 2p, 6, 3s, 3p, 6, 4s, 2, dan 3d, 4 ya. Coba kita hitung kembali ya. Cr dengan nomor atom 24 ini 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2 ya, tambah 6 ini 20, 24 ya, sudah sesuai dengan nomor atomnya. Nah, sekarang untuk konfigurasi ini ya, 4s2 dan 3d4. Nah, perlu diingat bahwa subkulit D itu dia cenderung penuh atau setengah penuh. Maksudnya di sini adalah kalau dia penuh isinya itu 10 elektron ya. Nah, kalau dia setengah penuh berarti isinya 5 elektron. Nah, berarti konfigurasi ini menjadi 4s dan 3d, nah, d5 ya. Jadi D-nya berisi 5 elektron. Nah, otomatis S-nya berisi 1. Nah, jadi ini yang konfigurasi yang lebih tepat. Nah, sekarang dari konfigurasi ini kita bisa tentukan periode dan golongan. Nah, periodenya ya, periodenya adalah terletak pada periode 4 ya, diambil dari nomor kulit yang tertinggi. Nah, kemudian golongannya adalah ini elektron valensinya D5 tambah S1, berarti golongan 6. Nah, kalau Cl tadi karena berakhir pada subkulit Sp itu golongan A atau golongan utama. Nah, sekarang untuk Cr ini karena berakhir pada subkulit Sd ya, S dan D,
maka dia golongan B atau golongan transisi. Jadi Da6B. Ini untuk CR. Nah, sekarang bilangan kuantumnya ya. Nah, bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu kan ada 4. Nah, yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. Nah, ini tentu sesuai dengan nomor periodenya ini atau kulit yang tertinggi. Nah, nomor kulit tertinggi adalah 4. Nah, kemudian bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Untuk bilangan kuantum azimut ya, sub kulit D itu L-nya 2. Nah, itu. Kemudian M. Nah, M ini adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini berkaitan dengan orbital. Nah, D itu orbitalnya ada 5 ya. Nah, kita bikin orbital. Nah, orbital itu seperti kotak ya. Nah, kotak, atau biasa juga saya analogikan dengan kamar-kamar. Nah, ini ada 5 kamar ya, ada 5 kotak. 2 3, ini sudah 1 2 3 4 5. Nah, sekarang dari 5 kotak ini diisi oleh 5 elektron ya. Ini elektron valensi ada di sini, ada 5. Nah, kita isi sesuai dengan aturan Han ya. Diisi satu-satu dulu. 1 2 3 4 5. Nah, 5 ya. Oke. Nah, sekarang ini L-nya 2. Nah, ingat untuk M itu nilainya adalah minus L sampai plus L ya. Jadi min L ya sampai dengan plus L. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini kamar yang pertama ini atau orbital pertama ini isinya adalah minus 2. Nah, ini namanya orbital, jenis orbitalnya adalah min 2. Berarti di sini minus 1, kemudian 0, 1, 2. Nah, ini ya. Jadi jenis orbitalnya ini minus 2, min 2, 0, 1, 2. Ini ada pada tabel yang sudah kita pelajari di depan ya, di teorinya. Nah, sekarang berarti M itu ya, bilangan kuantum magnetiknya untuk elektron terakhir berarti berada pada kotak yang terakhir ya. Kotak yang terakhir itu adalah ya 2, jenis orbital yang 2 ya. Nah, ini minus 1, minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini yang terakhir kita tulis adalah ini. Nah, sekarang S ya, bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin ini yang terakhir kita tulis ini adalah arah anak panahnya ke atas ya. Artinya searah dengan jarum jam. Berarti dia plus 1/2. Nah, ya. Oke, inilah untuk unsur CR atau krom ya, dengan nomor atom 24. Konfigurasinya seperti ini ya. Nah, dia berakhir pada subkulit S D ya, di mana subkulit S-nya ya berisi 1 elektron dan D berisi 5 elektron ya, karena dia cenderung setengah penuh.
Nah, kemudian terletak pada periode 4 golongan 6B. Nah, ini nanti kalian bisa cek di tabel periodik ya. Nah, apa betul Chrome itu atau CR itu terletak pada periode 4 golongan 6B. Nah, kemudian ke bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama, simbol dengan N, jadi N-nya 4 ya, sesuai dengan kulit yang paling tinggi. Kemudian L2, kenapa 2? Karena berakhir pada subkulit D. Nah, seandainya berakhir pada subkulit S, berarti L-nya 0 ya. Nah, sekarang bilangan kuantum magnetik ya. Nah, ini D itu terdiri dari 5 orbital. Nah, 5 orbital ini diisi oleh elektron-elektron sebanyak 5. Nah, ini jenis orbitalnya ada -2, -1, 0, 1 dan 2. Sehingga M itu ya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena elektron terakhir yang kita tulis adalah jatuh pada jenis orbital yang kedua atau yang terakhir ini. Kemudian untuk bilangan kuantum spin atau S ya, karena arah anak panahnya ke atas atau searah dengan jarum jam, berarti dia tandanya +2. Nah, itulah 2 contoh yang Ibu sudah uraikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selalu semangat untuk belajar, mengulang-ulang pelajaran, keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.